Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan JBS Production. Insyaallah kali ini kita akan bahas satu fitur Zoom meeting, yaitu breakout room. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita pahami bersama bahwa wabah COVID-19 ini telah menjadi perhatian buat kita bersama ya. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan sampai akhir nanti, insyaallah, amin. Baik, akan tapi wabah COVID-19 ini juga membawa beberapa hikmah buat kita semua. Di antaranya pertemuan-pertemuan yang tadinya dilakukan secara tatap muka ramai-ramai sekarang pindah ke online atau daring. Mulai dari rapat atau meeting-meeting di kantor-kantor, kemudian sekolah-sekolah, pengajian-pengajian bahkan ya, atau bahkan acara-acara silaturahim sampai ngerumpinya ibu-ibu pindah ke daring gitu. Baik, masya Allah. Ya, jadi dari sekian banyak platform yang ditawarkan untuk video conference atau pertemuan atau meeting online ini, yang paling banyak dipakai adalah Zoom meeting ya. Mulai dari kantor, pengajian, banyak sekali kita jumpai ramai-ramai pada pakai Zoom meeting. Memang Zoom meeting ini punya kelebihan, misalnya gampang dipakai, kemudian ringan, reliable gitu ya, kualitas juga cukup bagus. Akan tetapi yang versi gratisnya itu hanya sampai 40 menit ya, sedangkan 40 menit saja. Tentu kalau kita pengen punya pertemuan atau meeting lebih dari 40 menit, maka kita harus beli yang pro minimal ya, jadi beli license-nya. Atau kalau tetap mau yang gratisan ya kita harus rela dengan sedikit ketidaknyamanan setiap 40 menit keluar, kemudian join lagi. Baik, Zoom meeting sendiri banyak sekali fitur-fiturnya, dan di antara satu fitur itu adalah breakout room. Jadi breakout room itu adalah kita membagi satu Zoom account itu menjadi beberapa ruang yang lebih kecil, dan di masing-masing ruang atau room ini bisa mengadakan meeting secara bersama-sama. Nah, fitur ini akan sangat berguna kalau kita mempunyai beberapa meeting yang berjalan bersama-sama. Jadi masing-masing meeting tidak perlu memerlukan akun secara terpisah gitu. Misalnya kita punya di satu kantor, kita punya beberapa departemen, masing-masing departemen mengadakan meeting begitu. Jadi tidak harus setiap departemen punya akun Zoom sendiri. Atau misalnya kita memanage satu sekolah, SMA misalnya, ada 3 kelas, kelas 1, 2, dan 3, masing-masing kelas isinya 30 ya, 35 orang, sehingga total 3 itu hanya sekitar 100 orang. Nah, ini kalau misalnya kita harus mempunyai akun sendiri-sendiri, maka kita harus membeli paling tidak 3 akun Zoom gitu ya. Nah, dengan breakout room ini maka kita cukup mempunyai 1 akun Zoom saja, kemudian kita bagi jadi 3 kelas, dan masing-masing kelas nanti bisa jalan secara bersama-sama gitu. Untuk apa dan bagaimana detailnya, coba silakan simak yang berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan breakout room. Nah, jadi ini contohnya ada satu sekolah atau satu TK gitu ya, ada 3 kelas, kelas KB, kelompok bermain, kelas TKA, dan kelas TKB. Karena masing-masing kelas pesertanya nggak banyak ya, jadi tidak perlu tiap kelas ini punya Zoom meeting sendiri-sendiri ya. Jadi kita hanya pakai satu Zoom meeting, kemudian kita bagi menjadi subroom yang masing-masing digunakan untuk masing-masing kelas. Misalnya kelas KB ya, ini pesertanya, kemudian kelas TKA ini pesertanya, dan kelas TKB ini pesertanya. Nah, kelas-kelas ini akan bisa running secara bersama-sama, tidak saling mengganggu ya. Tetapi ini memang dibutuhkan moderator yang akan memanage atau admin lah ya, untuk memanage kelas ini agar bisa berjalan sama-sama dengan baik.
nggak saling mengganggu dan nggak chaos ya, terutama ketika awal masuk atau assignment ke kelas masing-masing. Nah, bagaimana? Ya teman-teman, ini akun Zoom meetingnya atau aplikasi Zoom meeting. Saya akan tunjukkan dulu di mana fitur breakoutnya. Ya, start meeting dulu. Saya tidak usah join audio, videonya juga tidak usah. Nah, fitur breakoutnya ada di sini ya. Fitur breakoutnya ada di sini. Jadi di sini kita nanti bisa membuat beberapa ruang-ruang kecil di dalam ruang meeting atau di akun Zoom kita ini. Tapi sebelumnya akan saya tunjukkan bagaimana mengaktifkannya, karena kalau ini tidak diaktifkan atau tidak di-enable maka menu ini tidak akan ada. Ya, menu ini nggak akan ada sampai dia diaktifkan. Bagaimana mengaktifkannya? Dari ini harus diaktifkan di Zoom setting ya. Jadi kalau kita membuka akun kita di webnya zoom.us, ini kebetulan saya sudah login, atau saya tunjukkan dulu sebelum saya login gitu ya. My account saya ya, saya sign out dulu biar jelas ya, biar dari awal. Nah, sign in dulu, sign in, akun email dan password. Salah. Ya, masuk ya. Jadi kita sudah ada di akun saya di sini di Zoom, di di akun Zoom di webnya. Kemudian saya pergi ke akun manajemen, kemudian akun setting. Ya. Akun manajemen, akun setting. Dan di sini akan ada banyak sekali setting ya, tentang meeting, recording, ya, telepon. Ya. Untuk breakout sendiri ada di meeting, atau untuk lebih cepat saya search saja breakout gitu ya. Nah, ini sudah enable. Ya. Defaultnya dia belum enable, dia defaultnya mati. Ya, kita perlu hidupkan dulu ya, agar menu breakout tadi ada atau nampak ya. Gitu. Nah, kalau sudah di enable, maka di Zoom meeting kita akan ada menu ini. Ya. Baik. Lalu setelah kita enable, kita coba buat roomnya ya. Kita klik. Ini kita punya pilihan apakah manual atau otomatis. Kita pilih otomatis saja. Manual otomatis ini untuk assignment masing-masing peserta. Jadi nanti peserta, kalau kita milih otomatis, peserta akan otomatis terdistribusi ke kelas-kelas yang sudah kita define. Dengan catatan peserta itu masuk sebelum room ini di-create ya. Kalau setelah room ini di-create pesertanya baru masuk, maka dia akan masuk ke ruang utama atau waiting room dan menunggu untuk di-assign ke kelasnya masing-masing. Kalau kita pilih manual, maka peserta semua akan tetap berada pada peserta yang sudah login sebelum ruang ini di-create, dia akan tetap ada di main room atau di waiting room. Kemudian secara manual kita assign ke kelas masing-masing. Saya coba pilih otomatis dulu ya. Misalnya saya buat 3 kelas, create room. Ya, jadi nanti akan ada 3 ruang seperti ini. Ini room ini bisa kita rename, misalnya kelas 1 ya. 1. Atau kita bisa beri nama apa saja yang memudahkan, karena kalau kita punya banyak room ya, karena breakout room ini kita bisa buat sampai 50 ruang ya, 50 breakout room. Jadi kalau kita punya di atas 10 saja, nanti kita bingung breakout room 3 ini punya siapa, breakout room 2 punya siapa gitu. Jadi
agar lebih mudah kita rename saja. Jadi nanti kalau ada peserta yang masuk, kita akan memudahkan kita untuk assign dia ke kelas mana. Karena kelas terhukum, namanya apa saja ya, atau di record room 3. Kalau nanti kita dibutuhkan untuk meng-create room lagi, maka kita bisa menambahkan room 4. Atau kalau sudah selesai atau room ini sudah tidak dibutuhkan lagi, kita bisa delete ya. Nah, seperti itu. Baik. Di sini kita belum bisa membuka roomnya, open all room ini belum bisa ya, karena baru saya satu-satunya yang ada di meeting room ya. Jadi kalau hanya satu, ngapain saya harus buka breakout room gitu, logikanya seperti itu. Jadi syarat agar breakout room ini bisa dibuka adalah minimal ada 2 peserta ya. Jadi tidak harus semua peserta hadir dulu semua ya, minimal 2 peserta ya. Nanti misalnya guru-gurunya dulu masuk, kemudian baru dibuat room-roomnya. Jadi saya close dulu, saya tunggu peserta lain untuk datang ya. Misalnya saya undang peserta lain. Nah, sudah ada peserta baru masuk, Zaki. Ya, sudah ada 2, misalnya Zaki di sini ya. Dan kita ke breakout room. Karena tadi ini dibuat sebelum ada peserta lain masuk, maka ini masih belum bisa ya. Jadi kita recreate room lagi. Kita buka 3 kelas, create all room. Nah, ini karena tadi kita pilih otomatis, maka Zaki ini akan otomatis di-assign ke breakout room 1 ya. Dan seterusnya nanti kalau ada 3 peserta ya masing-masing dibagi secara rata, breakout room 2, 3. Kalau kita tidak mau dia otomatis di-assign ke kelas masing-masing ya, kita pilih manual gitu ya. Karena kadang-kadang yang assign-nya itu ngacak ya, assign-nya ngacak. Jadi nanti kita tidak perlu memindah-mindahkan lagi. Jadi saya rename dulu kelas 1. Sekarang kita lihat bahwa di sini open room-nya sekarang biru ya. Jadi kita bisa buka, kita tinggal buka saja. Nah, ini Zaki ini keterangannya not join ya. Dia sudah di-assign ke kelas 1 tapi not join atau belum join. Jadi nanti di Zoom-nya Zaki ini akan ada pertanyaan ya, dia apakah mau join ke kelas 1 atau tidak gitu ya. Ya, dia mesti klik join atau bisa juga klik later ya. Klik later artinya dia belum akan join sekarang ya. Jadi klik join. Nah, tandanya sudah hijau ya. Sudah hijau. Kalau Zaki ini sudah join ke kelas yang di-assign, dia akan hijau di sini. Kalau tadi kan masih abu-abu ya. Saya bisa lihat memanage breakout room dari sini ya. Saya bisa join Zaki di kelas 1 misalnya. Ya, ini di kelas 1. Jadi saya pindah dari ruang utama tadi ke kelas 1. Ada Zaki di sini, misalnya nanti di sini juga ada peserta yang lain ya, sudah di sini. Saya bisa pantau kelasnya sudah atau belum. Jadi saya bisa tinggalkan lagi, pindah ke ruang utama. Kita sudah di ruang utama. Nanti kalau ada peserta lain masuk,
Nah, ada Davik masuk ya, baru login ya, terlambat misalnya ya. Davik ini akan masuk ke waiting room atau ke ruang utama dulu ya, bareng dengan moderator di sini. Dan kita bisa assign dia ke kelas 2. Assign. Ini Davik belum join, jadi nunggu dia join dulu. Jadi memang tidak otomatis, tapi nunggu inputan dari pesertanya dia akan jatuh tidak. Ya, klik join. Benar, klik join. Ya, maka Davik akan pindah dari main room atau ruang utama ke ruang kelas 2. Sebagai admin atau moderator, saya bisa join ke kelas manapun ya, untuk memantau kelasnya. Saya join ke kelas 2 misalnya. Ya, saya sekarang di kelas 2 sama dengan Davik. Dua peserta di sini. Jadi saya bisa say hi di kelas ini, menanyakan apa kelasnya sudah oke, kalau sudah lancar ya, sudah jalan semua, saya bisa pindah ke kelas lain, ke kelas 1. Saya kelas 1 ya. Nah, di sini ada Zaki masih di sini. Ya, saya bisa say hi juga, saya bisa memantau jalannya kelas. Kalau kelasnya sudah berjalan lancar, saya bisa leave. Saya bisa tinggalkan, saya pindah ke ruang utama, ke main session-nya tadi ya. Session nggak ada siapa-siapa, nggak ada join lagi ya. Kemudian misalnya kalau ada peserta lagi yang masuk, maka dia akan seperti Davik tadi, dia akan langsung ke main session ya, atau main room-nya ini. Atau kalau misalnya saya lagi ada di kelas 1, saya sedang di kelas 1 ya, bareng sama Zaki ya, ada peserta yang masuk lagi. Sebenarnya dia masuk di ruang utama ya, di main session tadi, main roomnya. Nah, maka akan ada peringatan ya, ada notifikasi one assign partisipan ya. Saya klik saja, klik record roomnya. Nah, di sini Davik tadi keluar ternyata dari ruang ke kelas 2. Dia join lagi, maka dia tidak otomatis ke kelas 2 ya. Jadi dia tetap masuk ke ruang utama dulu. Jadi kita tidak perlu ke ruang utama untuk meng-assign, kita cukup assign langsung saja, assign kelas 2. Ini Davik belum join, sudah ya, dia sudah join di room 2. Nah, selain kita bisa meng-assign ke kelas tertentu, kita juga bisa memindahkan. Saya Zaki ini kita pindahkan ke kelas 2 bareng sama Davik ya, kelas 2. Pindah. Sudah pindah dari kelas 1 ke kelas 2. Saya akan join ke kelas 2 juga bareng-bareng. Ya, di kelas 2 ini sekarang ada 3 peserta ya. Sudah ngumpul semua di sini. Oke. Kemudian saya bisa balik lagi ke ruang utama. Untuk peserta masih ada di kelas masing-masing. Nah, sekarang misalnya kelas ini sudah selesai ya. Nah, maka peserta bisa leave meeting atau leave kelasnya masing-masing.
Nah, untuk live ini ada dua pilihan ya. Bisa live breakout room atau live meetingnya. Kalau live breakout room, misalnya Zaki ini live tapi live-nya live breakout room, maka dia akan meninggalkan kelasnya atau meninggalkan breakout room-nya, balik lagi ke main session. Ya, baik. Zaki akan kembali ke main session, statusnya menjadi unassign atau not join ya, belum di-assign. Kemudian dari main session ini Zaki bisa live lagi, dan dia hanya bisa live meeting ya, live meeting. Kalau live meeting dia akan keluar dari kelas. Atau dari kelas ini tidak perlu ke ruang utama dulu, ya, langsung keluar. Kalau memang sudah selesai langsung keluar. Nanti ini akan live meeting, jadi langsung hilang dia, tidak perlu ke ruang utama. Nah, lagi join lagi, dia menjadi unassign, belum di-assign ke kelas manapun ya, kita assign ke kelas 1 misalnya. Win. Ya. Untuk moderator atau admin, kalau sudah selesai semua, kita bisa close all room. Kalau close all room ya, kita tutup semuanya, maka peserta yang masih ada di room seperti ini akan kembali ke ruang utama ya. Atau kalau memang sudah selesai semua, kita end meeting. Kita bisa leave meeting atau end meeting for all. Kalau leave meeting ya, leave meeting, jika ada co-host maka meeting akan tetap berjalan ya, hostnya akan pindah ke co-host. Tapi kalau kita end meeting for all, maka semua akan close, akan berakhir. Saya close room for all. Nah, ini ada settingannya, bisa memberi waktu kepada peserta ya selama 1 menit ya. Atau peserta bisa langsung keluar dari kelasnya masing-masing, dia akan dikembalikan ke main room. Jadi sudah nggak ada breakout room lagi, sudah kosong semua di breakout roomnya. Di kelas 1 ini Zaki sudah nggak join ya, sudah kembali ke main room. Dan kita bisa end meeting. Kalau kita leave meeting, maka Zaki masih akan ada di ruang meeting ini kalau dia co-host ya. Kalau saya end meeting for all, maka meeting akan berakhir. Ya. Baik, itu tadi teman-teman semua sekilas tentang breakout room, bagaimana mengenable dan bagaimana meng-create, kemudian bagaimana memanage satu meeting dengan breakout room. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.